Pemirsa, sebuah video sekelompok orang membakar bendera bertuliskan kalimat tauhid di atas kain hitam viral di media sosial. Pembakaran bendera tersebut terjadi di daerah Garut, Jawa Barat. Perlu saya tegaskan di sini bahwa yang dibakar itu bukanlah bendera Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia tidak punya bendera. Yang dibakar itu adalah Ar-Roya. Pada satu sisi Pak Ismail mengatakan tidak punya bendera, pada sisi yang lain bendera ini selalu dibawa setiap HTI melakukan aksi, dan pembawa bendera di Garut juga mengatakan ini bendera HTI. Pengkhianat bangsa Indonesia berbaju kalimat tauhid. Hati-hati, bedakan ya, bedakan ya. Jos. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, kanat royatu Rasulillah sauda wali wa ubu abyad maktubun alaih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adalah roya Rasulullah berwarna hitam dan liwanya berwarna putih. Dan pada konteks inilah maka karena liwa dan royah yang selalu dikatakan bukan bendera HTI karena HTI tidak punya bendera menurut Pak Ismail, pada sisi yang lain setiap demonstrasi, setiap mereka melakukan aksi selalu membawa bendera itu. Sehingga identitas ini yang dilekatkan kepada HTI, dan itulah yang kemudian diakui oleh pembawa bendera di Garut itu. Sehingga memang ini yang kemudian menimbulkan dispute. Anti HTI bener, bukan anti tauhid la ilaha illallah Muhammadus, bukan ini klaim. Kayak ISIS kayak belai uang mateni uang kayak la ilaha illallah Muhammadur, apa itu ajaran Rasulullah kan enggak lah. Jangan dimanai Indonesia anti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, pertanyaan sekarang, tatkala yang dibakar itu bertulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pertanyaan yang berikutnya, kita ini sebagai umat Islam apakah harus diam bungkam 1000 bahasa? Terus di mana lagi kita kepada kalimat tauhid? Bukan Indonesia melarang la ilaha illallah, jangan. Karena simbol HTI pakai ini, ngerti ya? Jadi ini penjahat berbaju tauhid. Pengkhianat bangsa berbaju tauhid. Simpang siur penolakan bendera la ilaha illallah itu tidak berarti kemudian menolak la ilaha illallah. Bendera Palu Arit PKI kita tolak, tapi kalau Palu tetap kita pakai untuk nunggang, Arit kita pakai untuk pesawat. Saya adalah orang yang pernah mengadakan parade tauhid 3-4 tahun lalu, saya lupa bulan dan tahunnya. Saya punya bendera 3 kilo Mbak Nana, panjangnya la ilaha illallah. Nggak ada satupun orang mempermasalahkan. Jadi penolakan Palu Arit tidak berarti kemudian menolak Palu Arit sebagai sebuah alat kerja. Gitu juga la ilaha illallah, benderanya Hizbut Tahrir kita tolak karena menjadi identitas Hizbut Tahrir. Tapi kalau masalah la ilaha illallah kita pakai tahlilan setiap hari, dan itu dilakukan oleh santri dimanapun berada. Jangan diputar balik ya, jangan diputar balik ya. Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak yang juga pernah menjabat sebagai Vice Presiden PT Energi Mega Persada yang merupakan anak usaha Bakri Group. Yusuf Martak ini merupakan tokoh yang banyak terlibat dalam proses ganti rugi korban lumpur Lapindo, dan saat itu juga Yusuf Martak ini yang menjadi perwakilan Lapindo dan mengatakan tidak sanggup kalau ganti ruginya sebesar 3,8 triliun rupiah. Ternyata bohong. Satu persatu ketahuan bohong. Apakah semboyan mereka selama ini katakan tidak pada korupsi, mendukung pemerintahan yang transparan dan segala macamnya itu hanya sebuah retorika kata-kata? Dan akibat kejadian ini juga 2.500 warga, lebih tepatnya 25.000 warga harus mengungsi karena ada 1.800 lebih rumah hancur, 18 sekolah musnah di 3 kecamatan ini. Saya sebagai profesional pernah bekerja di PT Energi Mega Persada Tbk yang mendapat kucuran dana atau yang dinamakan hutang Lapindo. Bayar dong, itu duit negara loh, duit rakyat, jangan mikirin diri sendiri. Pokoknya pihak Lapindo harus membayar. Mereka minta tolong saya untuk ngurusi ganti rugi korban lumpur di Sidoarjo. Saya ngurusi 6 tahun sampai 7 tahun. Kemenq masih mempelajari keinginan Lapindo untuk menyelesaikan pembayaran utang dengan perjumpaan utang atau membayar utang dengan piutang. Saat ini pemerintah terus menagih utang sekaligus melakukan pendampingan untuk perbaikan kualitas aset Lapindo yang dapat diserahkan kepada pemerintah apabila terjadi gagal bayar.
Republik ini akan jalan selamanya. Dan oleh karena itu tujuan yang dicapai oleh Presiden merupakan suatu tahapan di dalam mencapai cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga dia tidak hanya untuk tujuan itu sendiri, tapi untuk membangun tujuan yang akhir Republik. Pemerintah memastikan terus menagih pembayaran utang penanggulangan lumpur Sidoarjo sebesar 773,3 miliar rupiah kepada PT Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya. Apakah semboyan mereka selama ini katakan tidak pada korupsi, mendukung pemerintahan yang transparan dan segala macamnya itu hanya sebuah retorika kata-kata? Sok bela NKRI, bawa-bawa nama agama, pengawal fatwa ulama. Nggak pantas Anda dilekat di situ. Ternyata bohong. Satu persatu ketahuan bohong. Minta sekali lagi, mulut Anda kunci, jangan banyak ngoceh. Jangan sok Islami, jangan macam-macam. Kalau Anda nggak suka di sini, nggak usah sok berjuang di sini. Ini negara ini sudah mayoritas Muslim. Jangan sok berdalih-dalih jihad. Nanti saya mau jihad lawan Anda. Kalau Anda mau jihad-jihadan, balik sono ke Arab. Nggak usah ngaku-ngaku anak pahlawan, cuma minjemin rumah. Kami merasakan, apalagi di satu jaringan atau kelompok mas itu kan ada dari kelompok komunis. Nah, ini di sini Anda katakan komunis gaya baru. Komunis itu Anda. Gerombolan Anda itu komunis bertopeng agama. Pemirsa, sebuah video sekelompok orang membakar bendera bertuliskan kalimat tauhid di atas kain hitam viral di media sosial. Pembakaran bendera tersebut terjadi di daerah Garut, Jawa Barat. Perlu saya tegaskan di sini bahwa yang dibakar itu bukanlah bendera Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia tidak punya bendera. Yang dibakar itu adalah Ar-Roya. Pada satu sisi Pak Ismail mengatakan tidak punya bendera, pada sisi yang lain bendera ini selalu dibawa setiap HTI melakukan aksi, dan pembawa bendera di Garut juga mengatakan ini bendera HTI. Pengkhianat bangsa Indonesia berbaju kalimat tauhid. Hati-hati, bedakan ya. Jos. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, kanat royatu Rasulillah sauda wali wa ubu abyad maktubun alaih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adalah roya Rasulullah berwarna hitam dan liwanya berwarna putih. Dan pada konteks inilah maka karena liwa dan royah yang selalu dikatakan bukan bendera HTI karena HTI tidak punya bendera menurut Pak Ismail, pada sisi yang lain setiap demonstrasi, setiap mereka melakukan aksi selalu membawa bendera itu. Sehingga identitas ini yang dilekatkan kepada HTI, dan itulah yang kemudian diakui oleh pembawa bendera di Garut itu. Sehingga memang ini yang kemudian menimbulkan dispute. Anti HTI bener, bukan anti tauhid la ilaha illallah Muhammadus, bukan ini klaim. Nah, kayak ISIS kayak belai uang matani uang kayak la ilaha illallah Muhammadur, apa itu ajaran Rasulullah kan enggak lah. Jangan dimanai Indonesia anti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.